91.3 El Shaddai FM Praise and Worship Station. El Shaddai FM meraih kejayaan berlipat ganda. Halo, shalom keluarga El Shaddai dimanapun Anda berada yang senantiasa diberkati Tuhan. Shalom Sobat KKS dan juga anggota kelompok sel, apa kabar malam hari ini? Pasti luar biasa ya, senang sekali saya Yohana Win kembali hadir untuk Anda. Tentu saja di satu program acara yang sudah pasti Anda tunggu-tunggu sebulan hanya sekali di setiap Kamis yang kedua. Ada program acara Bincang-Bincang KKS. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, keluarga El Shaddai dan Sobat KKS malam hari ini. Atau pada kali ini saya ditemani oleh Ibu Ketua Divisi Kelompok Sel yang cantik ya. Shalom Ibu Rebeka Megawati. Shalom. Selamat malam dan Selamat malam. Sehat ya Bu ya? Sehat. Puji Tuhan. Dan Ibu Rebeka Megawati tidak sendirian juga, tapi membawa timnya yang luar biasa. Shalom, ada Ibu Ningrum. Shalom. Ada Bapak Pravangga. Shalom, shalom. Dan juga ada seorang korwil, yaitu Bapak Yeremia. Bapak Yeremia, shalom. Sehat semuanya ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan saat ini Sobat KKS dan anggota kelompok sel dimanapun Anda berada, kita bisa menyimak acara ini 60 menit ke depan. Dan Anda juga bisa berinteraksi di acara ini melalui line telepon di 02716387777 ataupun melalui WhatsApp only chat ya. Kalau di WhatsApp hanya chat saja di 085528227777. Dan seperti biasa, kalau kita ada di Bincang-Bincang KKS, I love Komsel. Selalu ya, I love Komsel, harus itu. Dan keluarga El Shaddai dan Sobat KKS, saat ini tema kita di Bincang-Bincang KKS adalah membangun suasana Komsel menyala. Ya, nanti akan dibahas sedikit demi sedikit oleh Ibu Rebeka Megawati dan juga teman-teman kita yang sudah hadir di studio kali ini. Dan untuk Anda, siapkan pertanyaan yang akan Anda berikan atau tanyakan, mumpung ini kita ada full tim ya. Sekali lagi melalui line telepon di 02716387777 ataupun melalui line WhatsApp only chat di 085528227777. Baik, langsung saja Ibu Rebeka Megawati. Silahkan Ibu. Shalom Sobat KKS dan juga anggota-anggota kelompok sel dimanapun saat ini saudara sedang berada. Jangan lupa password kita. Semangat, semangat, dan semangat. Tetap semangat di dalam Tuhan ya. I love Komsel. Ya, saya mengajak bagi setiap kita semua, ayo milikilah rasa kecintaan dan komitmen yang mendalam untuk kelompok sel kita, saudara. Karena kelompok sel adalah sebagai keluarga rohani yang akan menjadi support system yang sangat-sangat menolong untuk setiap kita semua bisa bertumbuh di dalam kerohanian kita. Oleh sebab itu, melalui kesempatan pada malam hari ini, saya ingin mengajak bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung di dalam kelompok sel, segera bergabung. Yes. Saudara bisa mencari ya komsel-komsel yang terdekat di wilayah di mana Bapak Ibu Saudara berada. Ataupun saat ini yang sudah lama undur. Ayo saya undang kembali gabung di dalam kelompok sel. Bahkan lebih aktif lagi saudara ya. Karena komsel sangat-sangat akan bermanfaat bagi kerohanian kita. Ayo kita mau katakan lagi, I love Komsel. Luar biasa nih ya. Yes. Iya. Hari ini saya ingin bagikan yaitu tentang bagaimana kita bisa membangun suasana komsel yang menyala. Apa? Komsel yang Menyala. Kira-kira coba apa yang selama ini ya dialami, misal ini untuk Pak Yer ini tamu kita ya, Iya, gimana iya. untuk kelompok selnya?
Selalu menyala. Selalu menyala. Ada pepatah gini, menyalalah abangku ya. Kan abang dalam bahasa Jawa itu merah. Artinya suasana komselnya. Suasana komselnya selalu menyala. Seperti itu. Luar biasa ya. Iya. Ya, coba mungkin Pak Yer bisa membagikan ya. Iya. Apa yang membuat komselnya selalu menyala? Apa yang membuat komsel? Ini pertanyaan yang luar biasa, Bu. Ini pertanyaan yang luar biasa. Kenapa harus menyala? Iya, karena semangat ya, gitu. ya. Nah, karena gini, di komsel kami Maranatha, khususnya di Karanganyar, itu terus terbakar karena kerinduan, mengajarkan untuk semakin rindu. Wow. Ya, Oke. gitu. Karena kalau umpamanya kita tidak rindu akan Tuhan, kita akan lemah. Roh kita akan hilang. Yeah. Oke. Gitu loh. Ya. Menjaga Menjaga. kerinduan senantiasa gitu ya. Betul. Jadi waktu mau komsel itu sudah mempersiapkan hati nih. Mempersiapkan hati. Seperti itu. Iya. Jadi mempersiapkan hati, kita undang dengan semangat, dengan antusias. Kita waktu pas hari hanya jangan sampai lupa. Oke, ya. Oke. Ya, Sobat KKS dan juga anggota kelompok sel, hari ini temanya sangat luar biasa. Karena apa? Salah satunya supaya komsel kita tidak boring. Supaya komsel kita bisa menarik lebih banyak lagi ya orang-orang untuk bergabung. Salah satunya kalau suasana di dalam komsel kita itu selalu menyala, antusias. Ya, berapi-api seperti itu ya. Iya, itu pasti akan menciptakan satu suasana komsel yang penuh ya tadi, antusias. Betul. Ada beberapa tipsnya, Sobat KKS bisa catat dengan baik ya. Yes. Yaitu yang pertama, mulailah dengan pujian penyembahan yang powerful. Ini bertepatan dengan agenda dari komsel kita. Apa itu, Bu Ningrum? S yang pertama. Sembah puji. Sembah puji. Sembah puji. Iya. Mengapa sembah puji ditaruh di awal? Ya. Menjadi S1 di dalam agenda komsel kita. Sebabnya apa? Ya. Karena kita butuh hadirat Tuhan untuk memulai komsel kita. Yes. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita agar menyala itu, Bu. Ya. Jadi yang penting, yang utama, bagaimana hadirat Tuhan di tengah-tengah komsel kita. Itu yang penting, Sobat KKS dan anggota kelompok sel, supaya komsel kita bisa menyala penuh dengan sukacita, sehingga yang hadir itu diberkati. Hadirat Tuhan, kuncinya Hadirat di Tuhan. hadirat Tuhan. Ya. Ayo, Amin. waktu anggota memuji Tuhan, pujilah dengan sungguh-sungguh. Yeah. Yes. Waktu menyembah sungguh-sungguh kita fokus kepada Tuhan. Yes. Jadi sekali lagi waktu kita komsel itu bukan hanya sekedar kumpul, Iya. tapi sungguh-sungguh memiliki hati yang rindu akan hadirat Tuhan. Yeah. Ya, Maka saya betul. percaya itu akan menciptakan yang pertama suasana komsel Betul. yang tetap menyala di dalam Tuhan. Iya. Mungkin Mas Angga bisa tambahkan kira-kira pengalaman di S yang pertama ini. Ketika membangun pujian penyembahan yang powerful, Yeah. apa yang dirasakan? Mungkin saya banyak belajar dari Kak Wiwin ya, Bu ya. Oh, siapa ya itu ya? Penyiar tercinta kita ya. Mungkin dulu awal-awal mungkin waktu jadi anggota komsel baru ya Bu ya, masih ada rasa malu-malu. Iya. Tapi setelah kita ngikutin dari arahan Pak Obaja bahwa kita menyembah Tuhan itu ya pribadi lepas pribadi. Jadi tidak usah tengok kanan, tengok kiri, pokoknya kita fokus menyembah. Sekalipun itu misal komselnya di ruang terbuka, misal katakanlah di Taman Blaze Cafe, ya kita benar-benar menyembah Tuhan karena di situ akan nyata hadirat Tuhan gitu Bu. Betul. Ya, jadi yang pertama Sobat KKS dan anggota komsel, ayo ciptakan atau bangun atmosfer di dalam pujian penyembahan yang sangat kuat sehingga hadirat Tuhan ya yang nyata kita bisa rasakan. Amin. Seperti itu ya. Terus yang kedua tipsnya ini adalah ciptakan suasana hangat dan penuh keakraban. Nah, ini. Gimana ini? Ini yang paling penting sebetulnya. Bu. Iya. Ini paling penting. Yang Nah, sederhana ini Pak. yang sederhana, saat kita mau datang komsel, Iya. ya, ini yang untuk menciptakan suasana Iya. hangat pertama kali itu, Ya. gimana kabarnya sehat? Oh, Oh, iya.
sapaan. Iya. Itu paling penting karena apa? Pernah kapan hari sempat kita komsel itu saat kita menyampaikan sapaan, sehatkah? Sehat Pak, sehat Ibu. Baru ini ada berbicara kan seperti ini. Jadi disinilah keluarga yang sejati ini. Karena apa? Saling menanyakan kabar. Nah, itu yang jarang sekali dilakukan yang paling penting. Peduli ya Pak ya. Betul. Jadi merasa homey juga. Jadi jangan tegang. Diawali dengan sambutan, ya, smile, Betul. penuh dengan senyuman. Nah, betul, sobat KKS dan anggota Komsel ya, diawali dengan sambutan yang hangat itu luar biasa. Misal, sehat Pak. Betul. Iya. Bagaimana keluarganya Mas Angga? Iya. Semuanya baik-baik. Pekerjaannya gimana Bu Ningrum? Nah, sederhana, sobat KKS. Tetapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya, dengan penuh ketulusan, maka so pasti salam kita itu bisa memberikan semangat yang baru. Betul. Mungkin mereka datang dengan beban berat ya. Iya, betul. Dengan sapaan kita rasanya celes. Ada yang peduli. Karena apa? Ya, Bu, ya. Karena merasa diperhatikan. Iya, betul. Ya. Karena menurut saya Komsel ini kan keluarga rohani ya. Iya. Kalau kita saling care seperti itu merasa kedekatan dengan kerohanian itu luar biasa. Nah, disinilah bisa menyalanya itu luar biasa. Iya. Itu. Pasti semangat ya. Iya. Oke, Ibu Rebecca Megawati dan teman-teman, kita jeda dulu ini karena sepertinya semakin malam semakin panas ini ya, semakin menyala, semakin berkobar. Tapi kita akan mendengarkan pujian terlebih dahulu. Untuk itu, sobat KKS dan anggota kelompok sel dimanapun Anda berada, tetap di acara Bincang KKS. I love Komsel. Terima kasih untuk setiap Anda, Sobat KKS dan juga anggota kelompok sel dimanapun Anda berada. Kita masih ada di acara Bincang KKS. I love Komsel. Masih banyak waktu, jadi untuk Anda, keluarga El Shaddai, Sobat KKS dan juga anggota kelompok sel, Anda bisa berinteraksi melalui acara ini, melalui line telepon di 0271638777 ataupun melalui line WhatsApp only chat di 0855282277. Ibu Rebecca dan teman-teman, ini ada sudah mulai masuk ribuan chat ini ya dari Shalom, saya Selena dari Komsel Impact dan KKS Wilayah Sukarjo. Halo Kak Selena cantik. Jadi begini, saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan seorang KKS jika anggota Komselnya masih jemaat baru, ya berarti masih kayak jiwa baru gitu ya Bu, dan malu-malu, atau anggota Komsel tidak respon untuk sharing, kayak disuruh skip atau lewat aja terus karena malu atau malah sibuk mainan HP sendiri. Jadinya suasana menjadi garing begitu. Bagaimana Ibu Rebecca? Terima kasih ya Kakak Selena. Terima kasih buat pertanyaannya yang luar biasa. Ya. Oleh sebab itu sesuai dengan agenda kelompok sel kita. Seperti tadi urutannya, setelah kita memberikan salam yang hangat, maka jangan lupa di Komsel kita menggunakan ice breaking. Ini salah satu untuk memecahkan suasana, Bu Wiwin. Dan juga Selena, siapapun saat ini yang sedang ini ya bertanya. Jadi gunakan ya icebreaker atau permainan sederhana di awal pertemuan Komsel, yaitu gunanya supaya membuat kita semakin akrab, suasananya nyaman, maka otomatis waktu nanti masuk dalam sharing aplikasi firman Tuhan itu sudah tidak kaku lagi. Jadi tidak langsung gitu Bu Wiwin. Jadi yang malu-malu jadi nggak malu-malu ya Bu. Dari permainan ini kan nanti kita akan ajak mereka yang mungkin selama ini kurang respon, justru lewat ice breaking ini kita ajak mereka untuk terlibat.
Iya, 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 seperti betul. itu. Dan ini masih ada satu pertanyaan. Jadi Ya. kalau bagian untuk kita masuk S3 atau sharing itu Sharing. kayaknya disuruh lewat. Nah, ini lanjutannya berarti ya, Bu. Ya. Materi selanjutnya. Dengarkan Kak Selena, silakan Iya. Ibu. Yang berikutnya yaitu sharing firman Tuhan yang dinamis. Iya. Maka kita juga perlu koreksi bagi setiap petugas yang menyampaikan sharing aplikasi firman Tuhan. Iya. Harus ada persiapan. Oh. Iya. Kalau kita hanya menyampaikan tanpa ada persiapan ataupun juga tidak pernah berlatih, Iya. sehingga akhirnya kita akan ada progres di dalam kita menyampaikan. Iya, iya, Ya, iya. jadi tidak kaku, Betul. tetapi menyampaikannya bisa lebih semangat, lebih Iya. hidup, dan juga disertai dengan hal-hal yang relevan dengan kebutuhan bagi anggota komsel kita. Jadi diaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Iya. Jadi itu nyambung, itu akan menjadi daya tarik, sehingga akhirnya orang akan meresponi. Betul. Makanya kita semua yang bertugas di S yang ketiga, sharing aplikasi firman Tuhan, ayo terus berlatih untuk bisa menyampaikan dengan lebih baik lagi. Iya. Iya, seperti itu. Mungkin Bu Ningrum bisa membagikan. Ya, berlatih pengalaman. ini berarti yang seperti apa Bu? Berlatih itu berarti jam mobilitasnya kita memimpin komselnya nggak libur-libur dong ya Bu? Ya, Pasti latih praktis, kita ya. dengan memimpin komsel lama-lama jadi Ya, terbiasa ya. terlatih ya Bu ya? Ya, betul. Iya, iya, iya. Jadi di rumah sudah mempersiapkan diri. Iya. Ya. Kalau boleh saya nanggapin. Ya. Boleh. Kalau nanggepin seperti ini, kadangkala anggota komsel kita untuk dibagikan tugas untuk sharing. Ya. Nah ini tanda kutip dalam artinya orang berpikir bahwa pimpin sharing ini kayak khotbah. Nah, cara pandang mereka ini yang harus dirubah. Iya, Dan betul. kita sebagai yang membawa sharing firman, kita juga itu tadi sama jam terbang ya teman-teman ya, dan juga harus Belajar belajar dan berlatih. terus. Iya. Ya, Ya, gitu. betul. Jadi kenapa kita harus belajar? Iya, karena saat supaya kita menyampaikan, orang tidak anggota kita menanggapnya itu bukan khotbah, Betul. tapi ngambilkan yang intisari yang penting saja yang harus kita sampaikan, dan di sela-sela Ya, itu kita betul. ada interaksi. Ya, Itu. ya, betul Ya, Kayak itu gitu. menarik lah. Betul. Menyampaikan dengan menarik seperti itu ya. Ya, dan juga ini Ibu di aplikasi bahan sharing yang dari gereja kita itu sudah dibuat poin per poin Bu. Jadi Ya. di situ memang dibuat tidak seperti khotbah. Makanya memang outline-nya bahan sharing dan outline-nya khotbah hari Minggu itu berbeda. Betul. Ya, jadi benar-benar sudah disimpelkan, sudah dibuat per poin. Jadi pastikan sobat KKS ketika tinggal saat bertugas membacakan yang S3 ataupun bahan sharing bisa mengikuti poin-poin sharing dari Yang sudah dibagikan. Seperti itu sudah aman Bu, karena itu sudah dibuatnya memang poin per poin Ya, seperti itu. makanya salah satu yang perlu digarisbawahi, diingat dengan baik, bahwa firman Tuhan tidak dikhotbahkan. Betul. Yes. Ya, Ini ya, itu yang paling penting itu. karena anggota-anggota kita sudah datang atau hadir di ibadah raya. Iya. Jadi waktu komsel kita tinggal sampaikan poinnya, kemudian kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anggota-anggota kita ya, dan juga memberikan kesempatan untuk mereka menyaksikan ketika mereka mengaplikasikan firman Tuhan. Seperti itu. Nah itu juga salah satu. Ini saya nambahin ya Bu ya. Boleh, ya, Bu? boleh, boleh. Nah sebenarnya orang atau anggota kalau misalnya kita nggak mau sharing itu ada banyak macam ya Bu ya. Kita harus bisa menyelami. Banyak faktor. Mungkin karena pemalu bisa juga. Iya. Nah, supaya bisa kita nyambung, supaya bisa relate, biasanya satu Bu yang kita lakukan, KKS yang bisa lakukan itu kesaksian. Jadi kita bagikan dulu kesaksian dari aplikasi firman Tuhan, mereka akan relate. Karena survei mengatakan ya, orang itu sebenarnya suka bercerita. Kalau mereka relate gitu loh. Nah, supaya relate kita harus bisa menyelami, misal katakanlah ditanya
dalam hal pekerjaan mereka atau studi mereka akan lebih relate untuk Ya. sharing aplikasi Ya, firman Tuhan. jadi yang relevan. Iya, betul Ibu. Ya, dengan kondisi keadaan. Iya, jadi untuk memancing anggota itu supaya bisa ngomong, bisa sharing, itu kita sebagai KKS juga harus, ya Ibu Rebecca bilang tadi, kita persiapan, Ya. termasuk persiapan tentang Harus kesaksian belajar, itu, ya. harus mempersiapkan, ya, Harus mempelajari. Sehingga waktu kita menyampaikan tidak seperti membaca. Iya. Aduh, boring sekali Bu kalau membaca. Ngantuk ya Kak Angga ya. Itu Iya. bisa dilakukan kalau kita latihan. Dan juga yang lebih mantap, pasti petugas sharing aplikasi firman Tuhan melakukan, sudah melakukan, sehingga waktu menyampaikan suasana jadi hidup. Iya. Beda. Nyala. I love Komsel. Karena kalau kita sudah melakukan Iya. untuk menceritakan, untuk menyampaikan juga Ya. itu seperti memang hidup. Iya. Betul. Jadi tidak hanya just teori aja. Iya, betul. Oke Bu, begitu ya Kak Selena sudah bisa menjawab ya pertanyaannya baik. Kita langsung lagi kembali. Ya, ini Bu Ya. dari mana ya? Untuk Anda yang chat ke WhatsApp, jangan lupa ya untuk memperkenalkan diri supaya kita juga bisa menyapa Anda. Nah, ini dari 08194542 sekian. Shalom, I love Komsel. Iya. Ibu dengan sapaan menanyakan kabar sesama anggota Komsel, maka tidak ada rasa kecanggungan Ya. terkhusus bagi anggota yang baru beberapa kali. Betul. Oh, dari Bapak Danu KKS Semanggi. Halo Pak Danu. Shalom Pak Danu. Ini teman kita juga Iya. ya. Jadi beliau ini bukan bertanya, jadi menceritakan juga pengalamannya dalam menanyakan kabar sesama anggota. Oke, terima kasih ya Pak Danu. Ini ada line telepon Bu, kita sapa dulu ya. Shalom. 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 I love Komsel. Dari siapa, I di love mana? Oke. Dari mana Ibu? Dari Justina KKS Sukoharjo. Ibu Justina. Shalom. Kak Justina. Shalom Kak Justina. Shalom. Bu Rebecca. Shalom. Jangan nangis. Oh, enggak ya. Nangis Bu, kesandung Bu. Gimana Kak Hidupin Justina? lampu. Maaf Bu, mau tanya Bu, gimana sih Bu kita tetap cara menyebarkan api menyala-nyala biar semangat Komsel gitu loh Bu. Iya. Caranya bagaimana? Seorang KKS bisa sebarkan api Komsel. Maksudnya itu Iya. spread the fire. Caranya KKS tidak malu untuk terus menceritakan manfaat Komsel. Iya. Bagaimana kita bisa dapatkan banyak hal ketika kita gabung Komsel. Dan dimanapun kita ketemu, kita ajak mereka Komsel. Yeah. Itu salah satu, menyebarkan api Komsel. Bicaranya tetap Komsel. Iya, Dan terus betul. Komsel. Sekali Komsel Tetap Komsel. I love Komsel. Itu salah satunya, Justina. Bagaimana kita bisa menyalakan api Komsel, ya? Ya. Ada lagi Kak Justina? Nah Bu, kan di sekitar saya tuh, apalagi di tempat kerja banyak KKS pasif Bu yang ketemu di sana. Oh, dicatat Nah, itu ya saya besok ya ajak- Kak. Iya, saya ajak aktif lagi tuh. Alasannya ya aku Sibuk. tuh udah lama nggak aktif, apa ya masih bisa gitu loh. Oh, Pasti bisa. Justru kami menunggu bagi KKS-KKS yang pasif hari ini yang mendengarkan bersama-sama. Ayo aktif kembali. Iya. Yes. Setuju ya? Menyala. Masa hari gini KKS-nya ada aktif. Jadi Kak Justina juga bisa nanti ajak teman-teman KKS yang pasif itu besok ikut gebiar Komsel. Catat tanggalnya. Tanggal berapa tadi? 28 Oktober. Sumpah. Pemuda. Tujuannya apa? Membangkitkan semangat
bagi para KKS untuk terus berjuang untuk komselnya menyala-nyala di dalam Tuhan. Yes. Yeay. Bangkit KKS muda. Iya. Begitu saja Kak Justina. Iya, Iya. cukup Kak, segitu dulu. Iya, Kita iya. tanya lagi. Iya, oke. Semangat ya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Iya, Tuhan berkati, Kak. Semangat. Tadi pertanyaan dari Kak Justina, KKS wilayah Sukoharjo. Dari tadi kok Sukoharjo terus ya. Karanganyar mana ini teman-temannya Pak Yer? Karanganyar lagi komsel semua sekarang ini. Hari Kamis ini hari komsel sedunia untuk Karanganyar. Jadi mungkin bisa juga untuk bulan depan khusus Kamis kedua komselnya diganti hari. Untuk bisa mendengarkan bincang-bincang KKS. Betul, Hanya betul. sebulan sekali kok Pak Yer ya. Dan juga Anda sobat KKS anggota kelompok sel yang mungkin hari Kamis itu memang hari komsel sedunia seperti saya, tapi khusus yang minggu kedua ini saya geser hari Selasa. Begitu Pak. Wah, harus dirubah lagi nih. Cinta sekali sama El Shaddai dan Komsel ini. Supaya komselnya tetap menyala. Iya. Jadi nggak rugi kalau dengar program acara bincang-bincang KKS. I love komsel. Oke, di segmen kedua ini sambil kita menunggu interaksi dari sobat KKS, silakan Ibu mungkin mau Ya, melanjutkan. saya akan tambahkan bagaimana membuat komsel kita bisa tetap menyala. Ini satu hal yang juga sangat penting, yaitu menyediakan waktu atau memberikan ruang, memberikan kesempatan bagi anggota untuk bersaksi. Betul. Ya, makanya KKS jangan mendominasi Iya. di dalam acara dari komsel itu. Betul. Kasih kesempatan setiap anggota menyaksikan apa yang sudah dialami. Ya, Betul. Ya, betul ini sekali. bersama dengan Tuhan. Karena itu yang akan menyalakan semangat. Bagi yang menyampaikan semangat, bagi yang mendengarkan juga Suka akan semangat. semangat. Iya, dikuatkan. Iya, karena mendengar kesaksian Iya. dari mereka. Mungkin dia datang mengalami masalah-masalah dan ada anggota yang lain sedang bersaksi. Yes. Itu sesungguhnya menjawab bagi apa yang menjadi permasalahannya. Betul. Seperti itu. Betul. Ya. Jadi sediakan kesempatan waktu untuk bersaksi. Ya. Dan juga yang berikutnya, ini juga yang tidak kalah seru, coba sekarang mulai melibatkan anggota-anggota untuk ikut serta melayani di komsel. Yes. Ya. Nah, jadi jangan hanya orang-orang tertentu, tetapi kita mulai melibatkan yang lain. Mungkin ada dari pengalaman Mas Angga, anggota komselnya gimana? Aktif, respon? Kalau anggota komsel saya responsif, Bu. Puji Tuhan, Bu. Coba dulu KKS-nya. Ada pengalaman enggak? Bagaimana cara melibatkan anggotamu yang pasif? Misal nih kita kasih tugas ya, besok mimpin doa ya. Nah, gimana kira-kira? Respon atau Kalau berdasarkan pengalaman ya, Bu ya. Ada yang respon, ada juga yang kurang apa ya? Maksudnya malah besoknya malah nggak datang itu, Bu. Jadi kita juga harus paham ya, Bu ya. Maksudnya dari satu anggota yang lain itu, oh yang ini tipikalnya gini, tipenya Iya, gini, harus memahami betul, gitu ya, Bu ya. ya. Tapi kembali lagi kalau ke saya yang tadi kesaksian, hampir semuanya itu mau bersaksi sih, Bu. Iya. Gitu. saya Karena percaya komselnya pasti hidup itu pasti iya, menyala. puji Tuhan, Ibu. Tapi ini kebalikannya ya, kebalikannya. Dulu waktu awal-awal jadi KKS atau perjalanannya waktu 1 tahun 2 tahun ya Iya. jadi KKS, itu ada anggota saya kan harus nyuruh waktu itu kan saya melihat ini mampu ndak. Ternyata saya nyuruh, ternyata dia japri saya. Gunanya apa saya gabung komsel? Kalau saya nggak Dilibatkan. Nah, Oke. ternyata ada seseorang itu di balik dari diam. Iya. Ternyata dia Menunggu. mau menunggu. Kapan Disuruh, dijadwal. kapan dijadwal. Nah ini suatu pengalaman yang saya rasakan. Itu nusuk banget itu waktu. Oh iya, dari situ saya belajar. Ya. Setiap anggota komsel walaupun baru untuk mengajarkan, ayo walaupun cuma pujian 1 kali. Doa syafaat. Doa syafaat atau hanya doa Ya. syafaat atau hanya kesaksian. Nah,
Gitu. Itu suatu apa ya, peringatan bahwa kita itu harus benar-benar apa? Aware ya Pak ya. Betul gitulah. Ini yang harus Ya, kita betul. tahu betul. Ya. Kadang diamnya seseorang itu bukan berarti aku nggak bisa. Enggak. Tapi Ya. dia menunggu kapan aku diutus ya. Kapan aku diberi tugas? Enak banget ya punya anggota kayak gitu. Nah, iya loh. Itu cari di mana, Pak? Nah, itu sampai kalau waktu sharing waktu Japri saya itu dia tidak datang 2 hari, 2 minggu tidak datang. Karena buat apa saya datang? Oh ngambek. Ngambek ternyata loh. Ini yang ternyata KKS yang salah ini. Jadi ya itu harus perbaiki. KKS itu harus tahu, harus aware tadi ya. Harus tahu bagaimana sih kebutuhan dari anggota kita. Ternyata setelah kita, ya oke lah kalau umpamanya sudah siap besok ya mimpin doa, besok mimpin pujian, datang terus malah. Tuh. Karena apa? Harus didorong itu tadi, didorong, diberi semangat, Diberi yang tempat, lebih- diberi kesempatan. Nah itulah, ayo sobat KKS, Iya. ya itu harus kita jadi KKS yang benar-benar KKS yang bisa menyala, Melibatkan melibatkan anggota-anggota kita, memberdayakan Betul anggota-anggota sekali kita itu. bisa turut melayani, Iya, memiliki komsel bersama-sama. betul. Ya. Karena di Komsel bukan hanya KKS saja ya Bu yang bertumbuh, tapi semua anggota juga harus bertumbuh. Iya, betul. Bertumbuh dan berbuah. Iya betul itu. Bahkan untuk ini ya Bu, anggota Komsel kita yang masih baru bergabung itu kan masih malu-malu. Nah itu mungkin caranya, saya pernah mengalami itu, saya beri tugas yang simpel-simpel Bu. Ya, Misalnya betul. doa pembuka. Nah waktu itu tapi saya belum bisa doa, jawabnya yuk ditulis. Nah seperti itu, akhirnya benar Bu ditulis dan dibaca waktu dia doa. Tapi itu pengalaman yang bagus selanjutnya. Untuk pemula ya Bu Ya ya. Bu, sudah tidak ditulis lagi. Setelah Oke, itu bisa sendiri pelan-pelan seperti Iya, itu. Itu betul, salah satu betul. contohnya. Itu contoh yang simpel sebetulnya itu. Betul. Dan juga bagi para KKS yang memberikan tugas kepada anggotanya, coba diberikan beberapa statement. Jangan takut. Betul. Nanti aku akan mendampingimu. Cuma selesai itu. Itu membesarkan hatinya. Apalagi yang baru belajar. Ya. Karena memang tugas daripada KKS salah satunya bagaimana membuat anggota-anggota kita yang belum bisa menjadi bisa melayani. Betul. Yang belum berani akhirnya Harus berani. itu tugas KKS. So pasti Komsel saudara akan menyala-nyala. Yes. Tempat dilatih ya Bu, ya, benar. Penting sekali pendampingan ya, Bu. Iya, itu membesarkan hatinya. Jadi artinya aman, nyaman gitu loh Bu. Betul. Iya. Kata-kata yang seperti itu menguatkan. Ya. Oke. Masih ada lagi nggak, Bu? Masih ada lagi tipsnya. Ayo catat-catat semua ya. Yo. Sebagai seorang KKS harus bisa memberikan motivasi supaya Komsel kita tadi topiknya tetap menyala. Ya. Nah, harus terus mendorong Betul. secara berkala. Jadi kita tidak pernah berhenti-hentinya. Bu Wiwin semua ya sobat Ya, KKS ya, Bu. untuk selalu memberikan kekuatan. Ayo Yes. bangkit kembali. Nah, misal seperti itu, sapaan-sapaan tadi yang menguatkan, kata-kata yang membangun. Itu penting kita ucapkan saat Komsel. Jadi kita justru tidak izinkan kata-kata yang negatif. Yang itu justru akan melemahkan semangat bagi anggota-anggota yang lain. Iya. Ini makanya sobat-sobat KKS, anggota-anggota kelompok sel, jaga atmosfer Komsel kita tetap menyala dan kondusif. Jangan izinkan hal-hal yang negatif. Yes. Contohnya apa? Jangan dipakai untuk gosip. Ya. Nah, ini Komsel jangan untuk bergosip. Itu toksik. Nah, ya. Walaupun gosip rohani gitu nggak ada. Loh, nggak ada ya, Bu ya. Nggak ada gosip. Alasan. Jadi harus positif. Oke. Khususnya sebagai KKS harus memberikan semangat penguat. Meskipun mungkin kita sedang ada masalah, Ya. kita sedang ada pergumulan, tetapi kita punya Tuhan, punya Roh Allah yang tanpa batas, Yes. yang Ya, membuat dan mampu kita mengatasi, menghadapi setiap masalah, dan kita tetap bisa memberikan semangat Betul, bagi anggota kita.
Ya. Itu salah satu kunci komsel kita tetap menyala. Betul, betul sekali itu, Bu. Leadernya, komselnya ini. Iya. Iya. Ibu Rebecca, kita jeda lagi ya. Karena Oke. kita hampir ada di segmen terakhir, tapi supaya tidak boring itu tadi, karena masih ada beberapa yang mau disampaikan, nanti akan ada kesimpulan. Untuk itu Sobat KKS dan juga anggota kelompok sel tetap stay tune di Bincang-Bincang KKS. I love Komsel. Keluarga Elsiadai, Sobat KKS dan juga anggota kelompok sel yang masih stay tune di program acara saat ini, yaitu Bincang-Bincang KKS. I Love Komsel. Masih semangat ya? Tentunya semangat. Walaupun kita ada di segmen terakhir ini ya, Bu Rebecca dan juga rekan-rekan terkasih. Karena waktu kita terbatas, sebenarnya pengennya 3 jam 5 jam. Ya, jadi ya sebelum kita closing atau tutup acara ini, Ibu Rebecca masih ada yang mau ditambahkan, Bu? Iya. Ini dari Bu Ningrum. Oke, Ada silakan, pertanyaan ini Ibu yang Ningrum. bagus ini. Ya, ada pertanyaan Ibu dari kebetulan dari anak KKS di jajaran saya. Beliau menanyakan apa yang harus KKS tersebut lakukan ketika beliau sendiri sedang pusing banyak masalah. Oh, pusingnya karena banyak masalah. Ya, karena punya bukan masalah, vertigo. tapi kenapa di saat yang sama justru Tuhan itu malah mengirimkan ada jemaat yang butuh dilayani juga. Nah, itu bagaimana? Dia sempat menanyakan seperti itu, Ibu. Iya, kalau saya ingat itu pengalaman seperti Daud yang ada di Gua Adulam. Ya. Ingat enggak? Dia ada masalah, tetapi justru yang dikirim adalah orang-orang yang bermasalah. Iya, betul. Tapi satu hal ini Sobat KKS dan anggota Komsel ya. Kenapa Tuhan izinkan anggota-anggota yang justru bermasalah itu datang ketika kita ada masalah? Bersyukur. Karena apa? Karena anggota kita itu menganggap bahwa KKS-nya sudah menjadi teladan. Karena dia punya KKS yang bisa dipercaya. Dia punya masalah, dia datang kepada KKS-nya daripada kepada orang yang salah. Betul, betul, Ah, betul. Justru ini akan mendatangkan jawaban yang keliru. Iya. KKS-nya harus menyadari, bersyukur dan bangga. Itu yang pertama, Ya. Bu Ningrum, ya. Yang kedua, justru lewat masalah, ya, kita menabur dan menuai. Saat kita memberikan semangat bagi anggota kita, maka justru itu akan menimbulkan semangat yang baru bagi kita. Oh. Ya, kita ada masalah nih, tapi justru saat kita menguatkan orang lain yang sedang ada masalah, itu sesungguhnya berbicara kepada diri kita sendiri. Ya. Lah itu menguntungkan kita, Betul. menambah semangat kita. Iya. Jadi yang penting KKS jangan uring. Uringan. Wow, berarti itu bisa dikatakan Tuhan sedang melatih kedewasaan KKS tersebut. Iya, ya, kita Bu, ya. bersyukur. Bisa memanage emosi, Iya, ya, iya. Aduh, Mengendalikan ya, diri. betul itu, tapi tetap melayani. Jadi artinya bahwa Tuhan itu lebih besar kuasanya daripada masalah kita. Wah, ya, Bu, Yes, ya. that's right. Betul. Ya, justru dengan adanya masalah itu membuat KKS semakin dewasa, ya, semakin teruji di dalam iman, kasih, pengharapannya, sehingga bisa menunjukkan kepada anggota-anggota Komsel kita seperti itu. Ya, karena kita manusia hidup tidak akan pernah luput dari permasalahan. Meskipun kita menjadi seorang KKS pun tidak luput dari masalah. Iya. Maka kalau sekarang kita dihadapkan dengan masalah dan juga datang anggota-anggota yang punya masalah, kita bersyukur, justru kita bisa mendoakan bersama-sama. Ya, Maka percaya di situ akan ada kekuatan daripada Tuhan, dan so pasti tunggu jawaban dan mujizat Tuhan pasti. Amin. Amin. Yes. Ya, betul. Wow, luar biasa. Pastinya Sobat KKS dan anggota kelompok sel yang menyimak program acara ini semakin bersemangat di dalam
dalam menjalankan kelompok selnya. Ya, Amin. Iya. Amin. Semangat. Kesimpulannya bagaimana Bu sebelum Ya. kita tutup? Saya ajak bagi sobat KKS dan anggota kelompok sel, ya, ikuti langkah-langkah atau tips cara yang tadi sudah kami sampaikan bersama-sama, karena itu sudah menjadi pengalaman bagi komsel kita dan ini kita bagikan, ya. Coba bisa diaplikasikan. Ya. Karena saya percaya hal itu bisa menjadi satu support ketika sobat KKS dan anggota komsel mengalami ya masalah-masalah yang sama. Seperti Yes. itu. Yang intinya Tuhan mau kita semakin bertumbuh, ada progres di dalam komsel kita, terus berkembang, bermultiplikasi Amin. tanpa batas. Amin. Menyiapkan komsel sebagai lumbung tuayan di akhir zaman. Yes. I love I love luar biasa. Iya, jadi perbincangan kita, bincang-bincang KKS pada saat ini benar-benar itu menggugah, bahkan membangkitkan semangat kita sebagai seorang KKS, ketua kelompok sel dan juga anggota kelompok sel. Untuk jangan mudah menyerah, Betul. karena apapun yang sedang kita hadapi, percayalah selalu ada Tuhan Yesus yang menolong. Yes. Amin, Mas, amin, semangat. amin, amin. Tetap semangat kayak tadi kita serukan semangat, semangat, semangat. Iya, terima kasih untuk Anda Sobat KKS dan anggota kelompok sel yang sudah berinteraksi juga di acara ini. Kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan, tetap di program yang sama yaitu Bincang-Bincang KKS setiap bulan Kamis minggu kedua. Minggu kedua. Dan jangan lupa juga kita ada Gebiar Komsel Yes. Jangan lupa tanggal 28 Oktober. Temanya apa, Bu? Temanya adalah Komselku Semangatku. Iya, jadi yang Karena sama Hari Sumpah Pemuda. Yes. bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, jadi besok adalah Gebiar Komsel spesial Sumpah Pemuda. Yes. Apalagi Siapa dia? apalagi KKS muda ya. Iya. Ya, harus itu. Dan juga wajib itu. KKS yang berjiwa muda. Iya. Jangan Siapa sampai tidak datang. Iya. Sekali lagi terima kasih Bu Rebecca Megawati. Ya. Terima kasih Ibu Ningrum, Bapak Prafangga dan juga salah satu korwil kita yang luar biasa, Bapak Yeremia. Terima kasih. Sudah hadir di acara ini. Kita berjumpa kembali. Tetap semangat, semangat, semangat. I love Komsel. Akhirnya dari Jalan Jonegoro 3 Widoran Surakarta, saya Yohana Win dan juga seluruh tim Bincang-Bincang KKS pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda keluarga Elsiadai. Kita berjumpa kembali di setiap Kamis minggu kedua di setiap bulan sebulan sekali. Tetap stay tune di Elsiadai FM karena akan banyak sekali program-program acara yang akan memberkati setiap Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.